Hai, kembali lagi dengan aku Lolin. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan siap buat dengerin podcast aku hari ini ya. Tau gak sih, hari ini aku mau ngomongin satu musisi yang cukup terkenal menurut aku ya. Tapi menurut teman aku dia terkenal. Dia terkenal bukan karena orangnya, tapi karena lagunya juga. Dan tentu saja aku ngomongin bahas sekarang gak cuma sendiri. Aku ditemenin sama teman aku, Alvina. Hai Vina. Hai. Gimana kabar kamu hari ini, Vina? Baik, alhamdulillah. Gimana, udah siap belum ini ngomongin tentang satu cowok itu? Siap dong. Siapa tuh? Oh ya Vin, sebelum aku tanya-tanya lebih jauh, aku mau nanya nih, kamu tahu Baskara itu dari mana sih? Sebenarnya kalau ngomongin tahu, aku udah tahu dia dari lama. Tapi kalau buat ngikutin banget itu jujur baru tahun ini di pertengahan bulan Juni. Oh gitu. Kamu tahu sendiri atau tiba-tiba suka gitu? Jadi awalnya itu karena sebenarnya cuma iseng. Aku nanya ke seseorang karena ya pengen ngobrol lagi aja sih setelah sekian lama. Aku nanya soal tiket konser ke dia dan alhamdulillah responnya baik. Tapi ada satu hal yang nggak aku expect. Jadi kan awalnya sebenarnya aku cuma iseng biar ada topik sama dia. Tapi gara-gara aku punya ketertarikan di musik juga, aku jadi kepo sama Baskaranya gitu. Jadi aku lebih ngikutin dia lebih dalam gitu. Padahal sebenarnya nggak ada niat. Gitu. Dan jadi dengerin banyak lagu dia yang awalnya aku cuma tahu kayak evaluasi, cincin, dan yang mungkin lagu-lagu yang udah disering didengerin sama orang-orang lah. Tapi karena aku pengen explore lebih dalam biar ada topik terus sama si doi. Jadi aku ngikutin banget dan malah jadi suka beneran. Gitu. Oh, berarti yang awalnya iseng berarti ya? Ya benar. Jadi cuman iseng. Suka beneran gitu ya? Ya. Oh, cewek banget ya kak ya? Oke. Ya Terus begitulah. kira-kira lagu apa yang bikin kamu tuh jadi kepo sama dia? Kan tadi katanya kamu cuma pura-pura nih. Sebenarnya bukan kepo sih, lebih ke aku ngelihat dari postingan-postingan dia yang mungkin sering muter lagu itu gitu. Aku pertama kali amazed sama satu lagu itu yang dari Fish sebenarnya, yang Tarot itu judulnya. Awalnya aku kayak ini lagu apaan sih? Kok aku pernah denger, cuma aku familiar sama lagu itu, cuman aku nggak yang ikutin dan apa sih mendalami lagu itu banget gitu. Tapi pas aku dengerin ternyata maknanya cukup dalam ternyata. Oh, berarti Gitu. kayak relate gitu ya? Atau enggak nih? Sedikit relate tapi nggak yang terlalu. Masih ada lagu sendiri yang lebih relate lagi ke aku. Oh gitu. Ya. Boleh di spill dikit nggak sih kak lagu Tarot tuh kayak gimana? Dikit Nyanyi. aja, iya dong, dikit aja. Bagian yang kamu Seriously? suka. Mungkin ini harus nyanyi atau cuma di spill aja liriknya yang menurut kita. Boleh dua-duanya. Jadi itu dia di Baskara tuh ngomong di lagu itu kayak di kehidupan kedua semoga itu kamu nggak terlalu keras kepala, karena apa ya, kayak kita tuh dikasih kesempatan sama Tuhan buat selalu memperbaiki diri gitu loh di setiap harinya. Dan Baskara tuh nyampein di situ apa ya, kayak semacam sebenarnya itu kan tarot itu kan kartu, tahu kan kartu? Iya, tahu. Itu tuh menafsirkan bahwa dia tuh menyampaikan kalau kita tuh jangan apa ya, jangan terlalu keras kepala sama diri kita sendiri, karena Tuhan tuh selalu ngasih kesempatan buat kita apa sih, kayak memperbaiki diri gitu di setiap harinya gitu. Jadi Baskara tuh intinya di situ menyampaikan kalau ini loh, tarot yang ini tuh menyampaikan bahwa kalau kita tuh nggak boleh terlalu keras kepala gitu. Oh gitu. Ya, jadi harus selalu menyadari bahwa kamu pernah dengar nggak sih kayak ini tuh sebenarnya siapa tahu ini mungkin kehidupanmu yang kedua yang gitu-gitu. Pernah. Itu kan kalau di tarot kan kayak percayaan, ada kan kepercayaan kayak gitu. Nah, benar. dia menyampaikan di situ kalau apa, di setiap kesempatan tuh dimanfaatkan sebaik mungkin. Betul. Untuk tidak biar apa ya, kayak nggak menyesal di kemudian hari gitu loh. Nah, Baskara menyampaikan itu lewat tarot itu tadi.
Oh. Dan setelah aku pikir-pikir kenapa doi memakai lagu itu untuk foto-fotonya, aku sebenarnya tidak nggak kayak memikirkan yang hal-hal yang kayak wah ini orangnya ini banget nih, bukan, mungkin dia cuma suka visualisasinya aja gitu. Gitu. Tapi di situ aku malah jadi kepo, kok kenapa dia pakai lagu ini, atau mungkin relate ke dia atau gimana, ternyata emang dia pure suka aja sih gitu. Ya. Berarti Tarot itu salah satu lagu yang kamu suka dari semua albumnya Baskara atau awal suka sih sama suka Tarot. sama Tarot. Tapi waktu aku dalam kayak explore di dalam lagi sebenarnya kayak bukan cuma Tarot gitu loh. Karena setelah aku pikir-pikir, Tarot itu kan dari Fish. Kalau ngomongin Fish itu pasti udah nyangkut di political issue. Iya sih. Kayak ngebahas soal politik Indonesia dan segala macam. Kalau Hindia tuh lebih ke kehidupan gitu, kayak yang relate entah dari percintaan, persahabatan, keluarga, kegagalan, keberhasilan dan macam-macam. Jadi gitu. Jadi kalau ngomongin Fish, aku especially sukanya lebih ke Tarot daripada yang lain. Jujur aku nggak terlalu ngikutin Fish karena berat banget. Iya sih, berat. Politik kayak dia ngebahas politiknya tuh bener-bener kayak dalam gitu. Iya. Makanya lebih ngikutin Hindia gitu. Berarti kamu lebih suka yang Hindianya? Iya. So far gitu. Hindia. Cuman kalau ngomongin Tarot lebih ke personal aja sih, yang ke Fish-nya tadi. Kalau dari Hindianya sendiri, kamu lebih suka lagu apa nih? Aduh banyak ya. Baskara tuh menurutku unik banget karena dia tuh bisa membicarakan sesuatu lewat musik gitu. Kayak dia lagi ngerasain apa, dia tulis tiba-tiba jadi lagu. Dia lagi ngerasain apa, ngalamin apa, dia tulis tiba-tiba jadi lagu. Itu bikin aku kayak tertarik karena menurutku itu kreatif. Iya. Karena bisa mengungkapkan isi hati lewat musik gitu. Dan dia pernah bilang di salah satu podcast kalau dia tuh kayak lebih enjoy waktu buat lagu daripada waktu ngeband, waktu kayak konser gitu-gitu loh. Gitu. Daripada pas perform. Berarti dia lebih suka bikin lagunya? Iya, karena dia merancang lagunya. Katanya stressful, tapi kayak dia bisa enjoy karena dia bakal, ini loh aku tuh bakal nunjukin apa yang aku rasain ke pendengarku gitu. Oh gitu. Iya. Kira-kira kamu suka apa lagi nih lagu-lagunya yang dari India itu? Banyak sih ya, kalau ngomongin lagu dari India aku paling suka mungkin Template, tapi yang dari Everything You Are. Oh itu. Ya, itu orang-orang pasti ngerti, bahkan orang-orang yang awam mesti pernah denger lagu itu, walaupun mungkin mereka nggak tahu kalau itu yang nyanyi Baskara atau gimana, tapi pasti orang-orang ngerti, oh ini loh lagunya dari Hindia yang selalu dibawain waktu perform yang gitu-gitu. Kenapa suka? Karena mungkin kalau kamu ngelihat di TikTok kayak postingan-postingan itu, lagu itu tuh pasti dipakai buat pacarnya. Iya. Atau buat seseorang yang kayak selalu ada spesial buat dia gitu ya. Tapi buat Baskara ternyata itu tuh hubungan antara dia dan penggemarnya. Oh. Iya. Kayak dia itu bilang kayak kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu dan sekarang engkau tahu. Itu tuh sebenarnya di situ tuh konsep menyelamatkan tuh karena gini loh, Baskara tuh pernah bilang dia tuh pernah ngalamin kayak semacam dia ngalamin masalah yang sampai bikin dia ke psikolog gitu loh. Oh, berarti dia pernah ke psikolog gara-gara. Iya, psikolog. Bahkan waktu dia bikin album yang ke-1 sama ke-2 itu dia lagi proses penyembuhan. Oh, keren ya. Penyembuhan bisa dia nyiptain lagu. Justru karena dia lagi sakit itu, dia malah kayak bukan sakit sih sebenarnya, kayak dia ngejalanin konsultasi sama psikiater yang gitu-gitu tuh. Itu dia bikin lagu itu, dia tuh mikirnya kayak yang Everything You Are tadi. Dia tuh mikir kalau ini loh sebenarnya tuh kalian yang nyelamatin aku buat terus berkembang gitu. Kalau dia sering disebutkan kayak psikolognya Gen Z yang gitu-gitu. Tapi menurutnya Baskara justru tuh malah penggemar yang nyelamatin dia. Karena gitu. Justru karena penggemarnya dia bisa tahu mau ngelakuin apa gitu loh. Oh, berarti kayak punya semangat sendiri. Dia punya semangat buat bangkit dari masalah-masalahnya itu. Oh, gitu. Iya. Kalau aku memvisualisasikan lagu itu mungkin lebih ke kayak mungkin suatu saat kalau misalnya aku punya pacar, mungkin bakal calon ke pacarku. Karena ya seperti ya template-nya orang-orang aja lah. Itu tuh lagu emang dikhususkan untuk orang yang nyelamatin kamu pas kamu tuh lagi di situasi yang gak memungkinkan untuk untuk bangkit gitu loh. Tapi tiba-tiba ada orang yang nolongin kamu, kayak
ya gitu. Dan orang itu tuh kayak nggak bakal ngebantah apapun yang udah terjadi di hidup kamu, nggak akan ngehakimin, nggak akan apa, dan dia bakal kayak apa sih, kayak bantu kamu buat berdiri lagi gitu loh. Itu yang bikin aku suka sama lagunya. Dan awalnya mungkin cuman kayak karena musiknya ngebeat terus enak buat didengerin, dinyanyi rame-rame, tapi pas aku dengerin, dan mungkin bagi banyak orang juga fansnya Baskara mesti mikir kayak, oh ini lagu tuh bener-bener ngebikin apa ya, perasaan yang awalnya nggak validasi jadi kevalidasi gitu. Ya gitu. Iya. Oh ya Vin, selain Everything You Are, kira-kira lagu apa nih? Kids, I like that music so much because Baskara tuh nyeritain soal kucingnya di situ. Kucing. Yeah. Oh, oke. Aku cat lover soalnya. Oh, bisa. Aku tuh awalnya nggak kalau dia ngebahas soal kucing di situ, tapi waktu aku denger dia ngomongin Mimi sama Betty di musik itu, aku jadi kayak ada sesuatu yang bikin aku amazed, karena baru itu aku ngedengerin orang bikin lagu buat kucingnya. Kayak jarang-jarang nggak sih musisi ngomongin hewan peliharaannya, tapi dia tuh bener-bener sampai bikinin lagu yang kids, terus Mimi sama Betty. BTW Mimi sama Betty udah nggak ada. Ya, oh berarti tuh Mimi sama Betty itu kucing-kucingnya. Kucing-kucingnya yang pertama diadopsi. Oh gitu. Kayak bener yang kayak tertua gitu. Setahu aku ya. Sekarang aku kalau ngomongin kucingnya sebenarnya aku belum explore semuanya sih, karena dia punya 8 kucing, banyak banget. Sekarang banget. Iya, punya 8, dan aku kayak ngikutin banget tuh yang Mimi sama Betty itu. Oh gitu. Ya. Tapi sayangnya udah nggak ada ya. Ya benar. Terus Kids itu tuh ngegambarin kayak apa ya, Baskara itu kan sayang banget ya sama kucingnya. Dia tuh kayak bisa sepeduli itu sama kucingnya, padahal itu kucing yang kayak cuman diadopsi aja, bukan yang benar-benar dia beli di shelter gitu, bukan. Dia kayak langsung ngadopsi aja gitu loh. Emang dia cat lovers. Oh. Dia bukan tipe apa sih orang punya terus dia beli-beli di shelter, bukan. Dia pure tulus sama kucingnya, dan sampai dia bikin lagu itu. Jadi lagu Kids ini tuh menggambarkan kayak sebenarnya ini lagi-lagi kayak yang Everything You Are tadi. Ini bisa divisualisasikan siapapun. Jadi intinya tuh di situ dia ngomongin kalau apa ya, setiap kali dia manggung keluar kota yang gitu-gitu, dia tuh sebenarnya cuma pengen satu, dia cuma pengen pulang, dia cuma pengen main sama kucingnya, dia cuma pengen ngasih makan kucingnya gitu. Tapi sayangnya apa ya, dia punya ketakutan di mana nanti kucing itu bakal nggak ada gitu loh, bakal meninggal gitu loh. Dan apa ya, yang bikin aku amazed tuh ya itu kok bisa kepikiran aja dia sampai bikin lagu untuk kucingnya, dia seperhatian itu sampai buat Mimi sampai itu yang udah nggak ada pun dibikinin lagu. Aku juga mikir apa nanti si Cisu, Kusuma dan lain-lain, si Abang juga bakal dibikinin waktu dia meninggal, kita juga nggak tahu kan. Tapi itu menurutku keren banget sih, bagus banget. Di lagu Kids itu tuh dia menggambarkan kayak apa ya, aku tuh bakal selama aku ada, aku tuh bakal selalu ada buat kamu. Bahkan aku takut kalau misal aku tuh nggak ngasih waktu gitu loh buat kamu di sela-sela masih apa saat kamu hidup gitu. Karena dia kan sibuk banget ya, manggung sana sini, kadang sampai dia nggak terlalu ketemu terus sama kucingnya karena dia terlalu sibuk gitu. Tapi pasti kalau dia di rumah, kucing-kucingnya pasti ini banget ke dia. Berarti lagu-lagunya Baskara tuh kayak deep banget ya? Iya, dia karena aku udah bilang tadi, itu dia tuh nulis sesuatu yang dia alamin, terus ternyata nyantol ke semua aspek-aspek yang Genji alamin juga. Jadi makanya dari itu Genji tuh kayak nganggep dia psikolog ya, karena kayak ngena aja gitu loh di para pendengarnya gitu. Mungkin bagi sebagian orang kayak FOMO yang gitu-gitu. Mungkin juga aku bisa disebut FOMO awalnya karena itu bukan niat awalku kan, tapi karena aku suka explore lebih dalam soal hal-hal yang unik seperti ini, ya udah aku jadi beneran suka, bukan cuma kayak FOMO yang gitu-gitu aja. Gitu Kak. Oh ya nih Vin, ada nih yang bilang kalau si Baskara itu tuh satanik. Ya. Menurut kamu gimana nih? Dari kamu yang awalnya cuman kepo karena lagunya doang, terus sekarang udah mengenal lah istilahnya sama Baskara. Jujur, aku pertama kali denger itu dari doi juga. Oh ya? Ya, dan aku tuh sebenarnya nggak terlalu memperdulikan itu karena kan emang niat awalnya bukan itu kan, bukan untuk explore lebih belum aja.
di situ dia pernah bilang kalau kamu tahu nggak dulu tuh dia pernah disebut satanik. Terus aku bilang apaan tiba-tiba satanik, kocak aku gitu kan. Terus dia bilang beneran, coba kamu search lirik lagu dia yang di Matahari Tenggelam. Itu ada satu lirik yang kayak kudoakan semoga kalian semua masuk neraka. Ya. Dan kenapa bisa disebut satanik? Jadi waktu dia nyanyi lagu itu di salah satu perform waktu 30 September 2023 atau kapan gitu, aku lupa, sekitar tahun 2023. Itu tuh dia bikin patung tinggi banget, patungnya warna putih. Dan patung itu sebenarnya dia ambil dari salah satu konsep apa ya, the magic apa gitu. Tapi orang-orang pada salah mengartikan karena pose patung itu seperti pose patungnya. salah satu apa ya, bukan karakter ya, seperti salah satu simbol dari satanik gitu loh. Oh gitu. Jadi orang-orang pada mikir kayak wah ini musik nggak beres nih yang gitu-gitu. Terus satu hal lagi, saat dia konser itu terus dia ada patung dan segala macam, dia juga nyuruh pendengarnya yang nonton maksudnya untuk tutup mata. Jadi kayak real, kayak mungkin orang-orang yang nggak ngerti itu seperti ritual satanik dan segala macam. Oh iya. Dan yang cuman jadi gini, di saat mau masuk kan kita pasti ada ngasih gelang tiketnya gitu-gitu kan. Sama apa namanya yang ngejaga konsernya itu? Petugasnya itu? Ya, itu dikasih kertas, disuruh nulis kepribadian masing-masing orang yang menonton. Terus dia disuruh pakai pakaian sesuai kepribadian itu. Jadi ada warna hitam, putih, sama merah. Dan anehnya, yang merah itu boleh buka mata, yang hitam sama putih disuruh tutup mata. Emang begitu konsepnya? Iya, bukan cuma tutup mata, tapi dikasih kayak selempang untuk nutupin matanya. Dan dia nyanyiin lagu Matahari Tenggelam itu bareng Baskara. Dan Baskara juga ngikutin pose dari patung tersebut. Nah, sama orang-orang yang mungkin agak fanatik agama, dia kayak nilai kalau ini udah nggak beres nih ya, ini udah ngarah ke satanik dan segala macem. Terus habis itu sempat juga kemarin kan dia ditolak di Tasik konsernya karena dia sama orang Islam sih, especially karena itu apa ya, mereka masih nganggep dia tuh satanik gitu, padahal enggak. Jadi di lagu Matahari Tenggelam itu sebenarnya lebih menceritakan soal pembulian gitu. Ada satu orang yang dibully dan dia tuh pengen ngeberontak dengan apa ya, segala jeripayah dia gitu loh. Dan Baskara itu menyampaikan kalau ini tuh lagu soal pembulian, bukan soal satanik. Yang masalah lirik lagu kudoakan semoga kamu masuk neraka itu sebenarnya khusus membuli itu. Tapi orang-orang kayak pada ya kan, kamu tahu kan satanik identik dengan hal-hal seperti itu. Jadi iya benar-benar. Ya gitulah. Dan sampai sekarang image-nya pun masih seperti itu untuk orang-orang yang belum mengubah mindset-nya. Jadi kayak tetap mikir kalau ini orang satanik, ini musisi satanik. Sampai dia ditolak di Tasik kemarin juga gara-gara itu. Dan nggak rugi juga sih kalau misal dia ditolak satu kali, nggak akan nurunin image dia juga. Iya sih, dia udah terkenal begitu di mana-mana juga. Ya. Pengen lah lihat Baskara. Iya. Oh ya, kira-kira kalau misalkan Baskara ada di Semarang, kamu pengen nonton gak, Pin? Of course I am. Pasti pengen nonton dong, kayak you know. Pasti pengen nonton, pasti aku usahain bakal nonton. Karena jujur ini hal baru buat aku, karena aku jarang banget ngikutin musisi Indonesia, karena aku lebih condong ke barat ya, karena itu kebutuhan untuk ya, karena kita anak sastra Inggris, aku lebih condong ke barat, kayak kiblatku barat gitu loh lagunya. Ini gitu. Waktu aku suka sama dia, aku jadi mikir kenapa ya karya anak bangsa sebagus ini aku nggak ngerti gitu. Dan aku yang nggak mau nyanyiin itu lagi, aku pengen eksplor karena itu hal baru buat aku gitu loh. Dan ternyata patut diapresiasi sih karya-karya dia itu. Kira-kira kalau misalkan mau nonton konser, doi dia aja nggak nih? Aduh, kalau itu mah urusan nanti ya, insya Allah sih. Yang penting jujur aku malah sekarang lebih ke mau sama siapapun nontonnya, yang penting aku nonton. Karena aku pengen itu lihat dia langsung in real life, kayak aku pengen apa ya, nikmatin
ya itu tadi, nikmatin salah satu karya anak bangsa aja sih, karena menurutku kayak sia-sia aja nggak sih kalau kita hidup di Indonesia tapi kita nggak ngikutin musiknya dan lebih condong ke barat. Karena menurutku aku udah cukup ngerti soal lagu-lagu barat dan udah cukup juga eksplornya. Aku pengen explore lebih aja soal lagu-lagu Indonesia, dan itu ternyata bagus juga ya. Nggak, dulu kan aku suka kayak mikir alah monoton, alah gini. Tapi nggak tahu pas dengerin lagu dia tuh kayak kok nyantol semua di cerita-cerita hidupku, kok relate semua, kok gini semua. Jadi aku sesemangat, se-excited itu ngikutin dia sekarang. Oke nih. Aku mau nanya lagi nih, Vin. Lagu yang paling relate banget sama kamu, sama hidupmu sekarang ini? Dari India. Boleh dari India? Kalau dari India mungkin yang apa ya? Yang berdansalah karir ini tak ada artinya. Itu tentang apa itu? Itu menceritakan tentang kehidupan yang kita banget sih sebenarnya. Kayak gini, dia tuh Baskara tuh di situ menyampaikan kalau kita tuh nggak apa-apa loh kalau capek. Oh gitu. Kita tuh nggak apa-apa loh kalau mau resign dari tempat kerja tuh, kita nggak apa-apa loh. Kita tuh nggak apa-apa kalau emang kita ngerasa kita udah cukup sama sesuatu dan pengen nyoba hal baru lagi, kita tuh nggak apa-apa loh buat ngelakuin itu. Nggak harus takut ya. Iya, itu tuh mungkin lagu dikhususkan untuk orang-orang yang takut untuk memulai sesuatu gitu. Iya. Banyak nih Gen Z yang sekarang kayak gitu nih. Especially aku juga sering kayak mikir, aku terlalu memikirin omongan orang. Iya, dari lagu itu tuh kayak sebenarnya itu kayak di lagu itu tuh menyampaikan kalau kita tuh nggak apa-apa buat kayak gini gitu. Soalnya kamu tuh bukan mesin gitu, kamu bukan kamu tuh cuma manusia yang kamu juga berhak merasakan hal-hal baru gitu loh. Di situ tuh kayak melambangkan kebebasan gitu. Iya. Kebebasan milih sebagai manusia. Mumpung masih muda juga. Iya, benar. Harus nyoba hal baru. Sampai di lirik itu pun menurutku tuh Baskara dia pernah bilang kadang dia sempet dia tuh lumayan blunder kalau bikin lirik, karena itu bener-bener kayak menurut dia pribadi aja, kayak nih aku lagi ngerasain ini, udah aku tulis gitu. Dia juga bilang kalau dulu waktu dia masih di UI, waktu bikin bandnya Fish itu, dia tuh sempet bilang kalau kayak ini serius nih, anak kecil bikin lagu kayak begini, apa nanti orang-orang bakal terima ya? Dan ternyata bener, ada pro kontranya gitu. Terus yang lagunya ini, yang berdansalah Paramitha Dharma itu, kalau nggak salah itu album ketiga deh. Itu tuh kenapa relate banget ke aku, karena aku di sini kan mungkin lagi hektik-hektiknya semester 7 dan segala macam. Pas denger lagu itu aku kayak mikir kita tuh nggak apa-apa loh buat istirahat dulu. Kita tuh nggak harus ngejar target. Kita tuh nggak harus selalu mikirin omongan orang. Kita tuh nggak harus dikit-dikit dipikirin. Udahlah, ngelakuin apa, mau main atau mau resign atau mau bolos kuliah juga nggak apa-apa. Bahkan di lagu itu ditulis, kamu nggak apa-apa loh kalau mau bohong, mau izin kecelakaan atau izin lagi sakit atau izin apa tuh serah. Yang penting kamu tuh ngasih space buat diri kamu sendiri biar nggak terlalu tertekan sama keadaan dunia gitu. Gitu. Jadi itu lagu yang paling relate, walaupun aku sebenarnya nggak terlalu suka sebenarnya sama visual lagunya, cuman ya itu tadi karena relate jadi aku dengerin hampir setiap hari. Ya, karena untuk jadi penyemangat. Ya, improvisasi aja sih. Kalau misalnya aku lagi capek nugas dan mungkin lagi capek sama kehidupan kampus, aku cuma dengerin lagu dia gitu. Jadi menurutku dia bisa nyelamatin aku dari capeknya hari-hariku gitu. Dan ada satu hal lagi, menurutku kalau uang 250 atau 350 buat ke psikiater, aku lebih milih tuh buat beli tiket konsernya dia sih. Oh gitu ya? Iya, benar, uang segitu daripada buat ke psikiater. Dan kalau di psikiater kan nggak cuma sekali 2 kali kan. Benar. Jadi kalau aku pribadi mending uang itu ku kelarikan ke konser aja daripada konser Baskara. Iya, saking menurutku itu bisa cukup nolong aku gitu. Nggak cukup sih, emang bener-bener kayak ngebantu aku buat improve lagi ke depannya gitu. Iya. Vina, aku mau nyenggol dikit soal Fish, boleh nggak nih? Boleh dong, kan masih soal Baskara juga. Menurut kamu gimana sih lagu-lagu Fish itu? Katanya kayak tadi kamu bilang kan terlalu politik ya? Iya, benar. Terus menurut kamu gimana nih? Menurut aku Baskara itu orang yang melek banget soal politik Indonesia, dan dia tuh juga nggak sekali 2 kali di sosmed dia kayak menyuarakan seperti suara rakyat. Kayak misal suatu kemarin lagi ada kejadian di Sumatera yang banjir gitu. Dia kan ibaratnya kayak keluar banget soal itu, sampai dia ngejudge beberapa
pihak karena katanya itu nggak dimasukin ke berita nasional dan segala macam. Dan jujur aku belum semengikuti itu kalau Fish, karena ya seperti aku bilang tadi aku belum ngikutin Hindia. Kalau Fish itu setauku Bhaskara pernah nyiptain lagu yang anak itu belum pulang. Tentang apa itu? Itu tentang anak yang ditembak waktu dia nolongin kerusuhan 98 atau apa gitu. Jadi dia kayak bukan PMR sih, semacam orang yang apa sih, membantu ketika ada orang yang sakit gitu-gitu pas turun di lapangan. Sebenarnya kan yang medis-medis itu kan nggak boleh ditembak kan, tapi sama orang itu ditembak pas ada kerusuhan itu. Terus Bhaskara itulah menyuarakan lagu-lagu, menyuarakan apa sih situasi seperti itu di lagu-lagu dia gitu. Sejarah pun masuk ya? Iya masuk, apapun. Bahkan dia sampai pernah ngobrol sama tukang sate, nanyain suatu hal yang random aja, kayak nanyain kejadian. Jadi si tukang sate ini tuh ada di kejadian waktu itu. Jadi kayak Bhaskara narik apa sih informasi dari tukang sate dan dia jadi lirik lagu juga gitu loh. Aku tuh sukanya tuh dia bisa sekreatif itu anaknya, dan apa ya, dia tuh bisa explore hal-hal baru terus dia jadiin musik dan jadi karya gitu. Dan karya pun itu pasti menghasilkan, kalau ngomongin finansial pasti jadi melejit kan, karena nge-boom gitu. Bener gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, Bhaskara ikut di 3 vokalis band, betul? Iya, benar. Apa aja tuh? Dia tuh sebenarnya, jadi gini, dia punya 3 grup. Ada Fish, Hindia, sama Lomba Sihir. Lomba Sihir? Ya, mungkin kamu pernah dengar, tapi yang paling familiar kan pasti si 2 ini, si Hindia sama Fish ini. Jadi awalnya dia itu anak FISIP UI, sama temen-temennya bikin grup namanya Fish. Dan dari situlah mereka kayak nyiptain lagu kecil-kecilan dulu awalnya buat kayak pembukaan, ya pemanasan lah awal-awal anak-anak ngeband gitulah. Tapi siapa sangka lagunya boom, meledak dan orang-orang pada suka gitu loh. Akhirnya ya beneran jadi grup gitu kan. Awalnya itu ada 5 orang, tapi sekarang cuma jadi 4, dan Bhaskara jadi vokalisnya di situ. Gitu. Nah, nggak lama si Bhaskara mecah sendiri. Jadi dia bikin Hindia sendiri. Jadi Bhaskara tuh di Hindianya sendiri? Iya, dia Hindia tuh sendiri lagi, nggak sama anak-anak Fish ini tadi. Beda lagi, yang anak Fish ini tadi anak FISIP semua, anak UI semua lebih tepatnya. Gitu. Iya, terus dia mecah sendiri lagi jadi Hindia, dan di Hindia itu dia ada backingan lagi, orang-orang belakang lah ibaratnya. Nah, orang-orang belakang itu di Lomba Sihir. Jadi saling berkaitan, tiga itu saling berketerkaitan gitu. Di Fish jadi vokalis, di Hindia jadi vokalis, di Lomba Sihir sebenarnya dia kayak apa sih, menyesuaikan aja. Misal nggak ada si Bhaskara, ya si Udu yang nyanyi yang gitu-gitu. Jadi dia sebenarnya yang ikut campur aja, tapi nggak seikut campur itu gitu loh. Jadi dia cuman lebih fokus ke Fish sama Hindianya aja. Tapi tetap dia ada tetap di situ juga gitu. Tapi juga sering kayak si Lomba Sihir ini perform gak ada Bhaskara juga sering. Gitu. Jadi Bhaskara sekarang mungkin lebih perform buat ke Hindianya aja sih. Gitu. Iya. Berarti ada 3 yang paling dia sering ke Hindia. Gitu. Oke. Terakhir nih Vin, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang tentang Bhaskara ini? Atau lagu-lagunya deh? Ini bukan persuasif atau ajakan memaksa gitu ya guys. Ini lebih mungkin Oke, selama kalian jadi WNI, better dengerin lagunya Hindia sekarang deh daripada kalian nyesel, karena menurutku itu cukup membantu apa ya, bagi aku ya personal, aku kayak lebih ngerti soal improvisasi diri gitu. Itu cuman musik, tapi kalau kalian dengerin, kalian resapin maknanya, bukan cuman FOMO ya, itu kalian bener-bener bisa improve dari lagu-lagu itu gitu. Ya itu saranku, minimal sekali seumur hidup dengerin lagunya Hindia, itu bener-bener berdampak buat hidup kalian. Jadi ya jangan sampai nggak dengerin, karena itu salah satu karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Iya, udah terkenal juga di TikTok juga udah sering seliweran kan. Iya bener, tanpa kalian harus ngikutin pun kadang kalau denger ini lagunya bagus, pasti kalian ada gitu deh. Iya seperti itu kan. Jadi betul. Ya minimal sekali seumur hidup kalian harus dengerin lagunya Bhaskara. Karena emang sebagus itu sih guys sebenarnya. Oke.
Oke guys, sekian cerita-cerita soal Baskara bersama Vina. Terima kasih ya Vina udah mau bercerita tentang Baskara, gimana lirik lagunya, gimana makna-maknanya. Nah, Terima kasih banyak. sama terima kasih sudah mengizinkan aku untuk sharing juga mengenai idolaku. Iya, Idola dadakan sih sebenarnya. idola dadakan ya. Karena Oke. sesuatu hal. Jadi Baskara tuh ngajarin kita kalau musik itu nggak cuman didengerin, tapi dirasain juga. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, semoga obrolan ini bisa bikin kalian ngerasa sedikit lebih dimengerti. Dan ingat, nggak apa-apa kok kalau ngerasa capek, ngerasa kosong, atau ngerasa berantakan. Kita semua masih belajar. Oke, aku Lalin pamit dulu. Terima kasih. Bye.